Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Dawami. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai graf pada mata kuliah pemrograman mahir yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Afandes STMT. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Nabil Dawami dengan NIM 12250111527 dari kelas TIF 3A. Pertama-tama di sini kita akan memiliki 8 topik pembahasan, yaitu pertama konsep graf, kedua contoh penggunaan graf, ketiga masalah-masalah graf, keempat perbedaan struktur data linear, tree dan graf, yang kelima undirected, directed, dan weight directed graph, dan yang keenam yaitu graph path, selanjutnya yang ketujuh operasi graph, dan yang kedelapan agensi matriks dan agensi list. Nah, pertama kita masuk kepada konsep graph. Graph adalah konsep struktur data yang terdiri dari node, yaitu vertex atau vertis, dan garis penghubung atau arcs atau edge. Nah, vertex disimbolkan dengan V dan edge disimbolkan dengan E. Keterhubungan graf dapat membentuk relasi one-to-one atau one-to-many, many-to-one, atau many-to-many. Nah, kita dapat melihat konsep graf ini pada informasi topologi jaringan, keterhubungan antar kota-kota, dan lain-lain. Nah, dalam konsep graf ini kita memiliki contoh gambar yaitu di sini, yaitu bagaimana menghubungkan antara kota C dan kota A, lalu kota A juga bisa terhubung dengan D, dan kota D juga bisa terhubung ke B, lalu kota B bisa terhubung dengan A, itu sudah membentuk suatu graf yang saya sebutkan tadi, bisa membentuk relasi one to one to many, many to one, atau many to many. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh penggunaan graf. Nah, contoh penggunaan graf ini dapat kita jumpai dalam berbagai implementasi dalam kehidupan seperti dalam penggambaran jaringan dan peta jalan, yaitu bisa kita jumpai dalam Google Maps, selanjutnya jalan kereta api, lintasan pesawat, sistem perpipaan, saluran telepon, koneksi elektrik, lalu ketergantungan di antara tas pada sistem manufaktur, dan banyak lagi. Selanjutnya materinya yaitu kasus-kasus graf. Nah, yang pertama itu yaitu kasus task network problem, yaitu masalah jaringan tugas. Yaitu dengan membuat penjadwalan pengerjaan suatu proyek yang memungkinkan waktu penyelesaian tersingkat. Nah, selanjutnya yaitu topologi ordering problem, yaitu masalah pengurutan topologi. Dengan membentuk urutan mengambil contohnya itu dengan menentukan urutan pengambilan mata-mata kuliah yang saling berkaitan dalam hubungan prasyarat. Nah, selanjutnya yaitu graph searching problem, yaitu masalah pencarian dalam graph. Contohnya mencari langkah-langkah terbaik dalam program permainan catur atau teka-teki lainnya pada komputer. Nah, dalam game-game yang kita jumpai itu, ketika kita berlawanan dengan komputer, kita terkadang dapat melihat bagaimana langkah-langkahnya yang lebih awal atau langkah tercepat di secara sistem untuk menyelesaikan permainan. Nah, selanjutnya itu yaitu dapat kita gunakan dalam graf ini yaitu maximum flow problem atau masalah aliran maksimum, yaitu menghitung sebagai contohnya menghitung volume aliran BBM dari suatu reservoir ke suatu titik tujuan melalui jaringan pipa. Selanjutnya shortest path problem, yaitu contohnya mencari route dengan jarak terpendek dalam suatu jaringan transportasi. Ini dapat kita sering jumpai dalam aplikasi Maps. Sebaik itu aplikasi Map Google Maps ataupun aplikasi seperti aplikasi ojek online atau pesan makanan online dan lain sebagainya. Lanjutnya yaitu minimum spanning tree problem, yaitu mencari sebagai contohnya mencari rentangan kabel listrik yang totalnya adalah minimal untuk menghubungkan sejumlah kota. Maksudnya itu mencari rentangan kabel listrik yang dimana tidak membutuhkan jarak yang panjang sehingga jaraknya panjang
Tentunya ketika jaraknya panjang itu membutuhkan kabel yang panjang sehingga diperlukan cara untuk cara untuk mempersingkat jaraknya agar totalnya tidak banyak. Selanjutnya kita masuk kepada perbedaan struktur data linear, tree, dan graph. Nah, di dalam struktur data linear, tree dan graph itu sangat mencolok perbedaannya. Dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Di dalam struktur data linear, keterhubungannya sekuensial atau terurut antara entitas data. Sedangkan dalam tree, itu keterhubungan hierarki, yaitu dari A ke B, dari B ke D, lalu A ke C, C bisa ke E, C bisa juga ke F. Sedangkan di dalam graf keterhubungan tak terbatas antara entitas data. Kita dapat melihat di sini. Dari E itu bisa ke B dan dari C itu bisa ke B. Nah, itu adalah perbedaan yang mencolok. Selanjutnya yaitu undirected dan directed serta weighted graph. Apa nih maksud dengan undirected atau undigraph? Yaitu tidak ada penugasan arah dari suatu vertex ke vertex yang lain. Maksudnya itu dia bisa memiliki nilai yang sama antara A dan B, atau dapat kita katakan suatu hubungan yang bolak-balik, yaitu ketika A ini bernilai satu, maka B juga akan bernilai satu. Sebagai contoh, vertex A, B, C, D, E, F, A, X, A, B, A, C, A, E, lalu sama dengan B, A, B, C, B, D, B, E, C, A. Dia bisa terhubung kemana saja. Misalnya A ini bisa terhubung ke B, sebaliknya B juga bisa terhubung ke A. Begitu juga C bisa terhubung ke B, begitu juga B bisa terhubung dengan C. Bagaimana dengan directed graph? Directed graph ini adalah ada penegasan arah dari satu vertex ke vertex lain. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Kalau sebelumnya A dan B itu bisa saling terhubung, baik itu dari A maupun dari B, kalau di sini sudah ada penegasan arahnya, yaitu A itu terhubung ke B, tapi B tidak terhubung ke A, karena tanda panahnya yaitu dari A ke B. Begitu juga B itu terhubung ke C, tapi C tidak terhubung ke B. Nah, dari tanda panah ini kita dapat menentukan arahnya. Contohnya pengerjaan directed graph A, B, C, D, E, F, yaitu A, B, A, C, B, C, C, F, D, B, A, E, A, E, B. Nah, lalu bagaimana dengan weighted graph? Nah, kalau dia adalah suatu directed graph, maka weighted graph ini yang membedakan hanyalah X diberikan suatu nilai sebagai weight atau nilai dari suatu vertex ke vertex lain. Kalau kita lihat sebelumnya, A ke B itu kita tidak tahu nilainya, maka kita menggunakan nilai yaitu satu atau 0. Kalau ketika sudah memiliki weighted graph, maka dia akan bernilai 5 dari 0 sampai 9. Nah, contohnya di sini ada 5. A ke B itu bernilai 5, A ke C itu bernilai 4, B ke C itu bernilai 7, dan begitu selanjutnya. Begitu juga ketika weighted graph ini adalah undirected atau suatu yang tidak berarah. Maka A ke B itu bernilai 5, begitu juga B ke A itu bernilai 5 jika dia undirected. Nah, selanjutnya kita masuk kepada graph patch. Graph patch adalah urutan vertis yang dihubungkan oleh X atau agensi vertis. Contoh pengerjaan graph patch, patch dari node D ke F itu melalui atau melintasi dari D, B, C, F. Begitu juga sebaliknya. Dari F ke D itu melintasi patch F, C, B, D. Ah,
Dari sini kita dapat melihat bahwasanya rute tersingkat dari ketiga hal ini, kita akan mencari rute tersingkat untuk mencapai tujuan misal dari D ke F. Ketika kita menggunakan rute dari D, B ke A, maka rute A ke C, maka itu membutuhkan waktu yang lama. Begitu juga ketika kita menggunakan rute D, B, E, A, C, F, maka itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka rute tersingkat atau minimum spendingnya itu D, B, C, F. Nah, kita masuk kepada operasi pada graf. Nah, operasi pada graf itu ada banyak. Salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu ada add vertex. Dia itu fungsinya untuk menambah vertex baru ke dalam graf. Lalu ada delete vertex, menghapus vertex tertentu di suatu graf. Selanjutnya ada add yaitu menambahkan S baru yang menghubungkan antar vertex di suatu graf. Lalu ada delete edge, lalu ada search path, dan ada transversing, yaitu penelusuran dari vertex ke vertex lainnya dengan penghubung edge. Nah, kita masuk pada konsep implementasi graph. Nah, kasus-kasus graph itu ada dua dalam implementasinya, yaitu agency matrix atau array based, lalu ada agency list, yaitu linked link list. Nah, kalau agency matrix atau array based, yaitu dipresentasikan dengan array dua dimensi atau matrix, baik itu undirected dan directed, maka dia akan bernilai 0 atau 1. Nah, dia akan bernilai nol ketika dia tidak ada relasi. Contohnya dari E ke D itu tidak memiliki relasi, maka dia akan bernilai nol. Tapi di- tapi apabila contohnya A ke B itu akan bernilai satu karena dia memiliki relasi. Nah, itu adalah begitu juga dengan graf berarah. Misalnya A ke B itu arahnya, A ke B itu arahnya ke B, maka A ke B itu bernilai satu, tapi B ke A itu tidak bernilai satu, dia bernilai nol. Nah, bagaimana ketika dia bernilai, baik itu directed atau undirected, itu memiliki nilai? Sama saja seperti tadi, perbedaannya ialah kita akan memasukkan nilai. Contohnya, pada graf berarah ini, A ke B itu bernilai 5, tapi B ke A itu bernilai nol. Nah, bagaimana dengan agency list, yaitu link list? Nah, representasinya dengan link list adalah not asal akan disebut suksesor, isi dari suksesor akan diisi list node, yang berkaitan node terakhir akan diisi pada nextnya. Dapat kita lihat pada gambar berikut, A ke B itu bernilai 5, B A ke C itu bernilai 4, dan A ke E itu bernilai 11. Nah, suksesor ini adalah intinya. Misal kita ingin melihat apa saja sih isi dari A ini, mana saja yang terhubung dengan A, maka kita akan urutkan. A terhubung dengan B, A terhubung dengan C, dan A terhubung dengan E. Begitu juga dengan B. B ini terhubung dengan siapa saja sih, maka kita akan urutkan. B itu terhubung dengan A, B itu terhubung dengan C, begitu juga B itu terhubung dengan D. Selanjutnya begitu juga. Maka not asal atau kita dapat katakan yaitu puncaknya itu kita jadikan di awal. Lalu anaknya itu nanti kita urutkan, kita taruh ke bawah. Nah, baik itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.